Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum wa kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Shadaqallahu azim. Ketua pengurus yang saya hormati serta seluruh jajaran nasihat pembina, para asatiz, ustadzah, imam beserta takmir yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, ayah dan bunda sekalian, jamaah sholat isya, tarawih, witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita memperbaharui rasa syukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah senantiasa menghadirkan tambahan nikmat-nikmat untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda sekalian, kembali bertemu dengan orang yang sama. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk bertemu dan bertatap muka. Pada malam kemarin kita membahas bagaimana seharusnya kita mengakhiri Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai bagaimana kita mengakhirinya, bukan bagaimana karena terbukti banyak orang di awal-awal Ramadan begitu bersemangat, giroh beragama, beribadah dan beramal sholatnya, tetapi semakin ke ujung semakin maju saumnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kembali kita melihat amal-amal utama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau ditulis judulnya amalan utama orang-orang yang bertakwa. Terdapat atau kita mengambil dalil dari surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Mungkin sudah pernah kita bahas, tetapi ini mengulang kali untuk kemudian kita bermuhasabah. Karena hakikat dari maqasid, tujuan utama syariat puasa ini adalah yang langsung maktub dalam dalil yang anlakum tattaqun, agar kamu sekalian dapat meraih ketakwaan. Sekarang ketika kita ingin memahami makna takwa, itu apa sebenarnya takwa? Dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah. Langsung mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hiya taqwa? Duhai engkau ya Rasul, apa itu takwa? Nabi tidak menjelaskan dengan berbagai macam kalimat. Nabi hanya menjawab dengan isyarat. Apa kata Nabi? At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha
hidupmu dikendalikan oleh jiwamu yang bersih, hatimu yang suci, maka engkau adalah orang yang bertakwa. Karena hati ini hakikatnya dia tidak menerima segala kejahatan dan keburukan, itu dia tidak menerima. Makanya dalam istilah dakwah Islam, semua bentuk maksiat, kejahatan itu disebut dengan istilah mungkar. Mungkar itu bukan kejahatan artinya, bukan dosa artinya mungkar itu, tetapi sesuatu atau semua yang diingkari. Maka semua yang namanya kejahatan, kemaksiatan, kriminalitas, dosa itu pasti diingkari oleh hati yang suci. Maka ketika kita mau berbuat, hati ini nolak dia. Waktu kita mau berbuat zalim kepada orang lain, nolak sebenarnya. Jangan, dia bilang gitu. Karena apa? Perbuatan itu diingkari oleh hati kita. Jangankan hati, pikiran kita pun mengingkari. Tidak begitu dengan lawannya yang sebaliknya. Apa? Semua perbuatan baik yang disebut hasanah atau disebut dengan khairat, itu semua perbuatan baik. Tapi dalam istilah dakwah Islam itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu tidak berarti kebaikan, tapi diterjemahkan amar ma'ruf itu menuju kepada yang baik. Padahal ma'ruf itu secara bahasa Arab yang benar itu tidak berarti kebaikan. Itu istilahnya. Kenapa? Karena semua perbuatan baik itu pasti dikenali dan diterima oleh hati. Makanya kemudian dia disebut dengan ma'ruf. Sebagaimana semua perbuatan jahat, dosa, maksiat itu pasti diingkari oleh hati kita, yang kemudian dia disebut dengan mungkar. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ma hiya taqwa ya Rasulullah, Nabi cuma menjawab dengan isyarat, at-taqwa kendalikan hidupmu di atas jiwa dan hatimu yang suci, engkau akan menjadi orang bertakwa. Yang kemudian diterjemahkan oleh ulama-ulama kita dalam bahasa yang lebih rinci untuk kita pahami. Kalau di khutbah Jumat itu disebutkan, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Tapi inti utamanya gimana supaya kita melaksanakan yang disuruh, semua yang baik-baik, dan supaya kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, perkara maksiat yang diingkari oleh hati kita. Gimana? Hati kita mengontrol perjalanan hidup kita. Itu takwa. Bapak dan Ibu saudara sekalian dirahmati Allah, dan orang-orang yang bertakwa dipastikan bertempat di surga. Masuk surat Az-Zariyat mulai dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di dalam surga yang di dalamnya banyak mata-mata air. Nah, ini berita kabar gembira ini buat kita semuanya, supaya kita mengarah ke situ. Lalu bagaimana sih orang bertakwa itu? Amalannya seperti apa? Di ayat yang berikutnya, mulai dari ayat yang 16, yang pertama Allah katakan afidina ma tahum rabbuhum, yaitu orang yang ridho dan
Di kehidupan dunia ini takdir kita berbeda-beda. Soal rezeki, takarannya kita berbeda-beda. Soal kesehatan, soal umur, takarannya juga kita berbeda-beda. Dan itu semua adalah ketetapan dari Allah. Allah yang memberi. Orang yang bertakwa sejatinya dia terima, redha dengan apapun yang diberikan dan ditetapkan Allah untuk wa kanu qalilan qabla dzalika muhsinin. Bahkan yang Allah berikan itu mereka jadikan sebagai wasilah untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu artinya berbuat semua bentuk kebaikan. Kalau Allah kasih dia sehat, sehatnya untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk beribadah. Kalau Allah beri dia kelapangan rezeki, kelapangan rezekinya untuk berderma. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah uji dia dengan keterbatasan rezeki, keterbatasan rezeki itu juga tetap jadi wasilah dia untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan utama orang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Tidurnya orang bertakwa itu hanya sedikit, bukan sedikit-sedikit ya tidur. Ini representasi juga para nabi, para rasul terdahulu. Itu malamnya itu memang tidur hanya sedikit. Kemuliaan mereka itu dapatkan di qiyamul lail. Makanya meskipun sholat tahajud itu status hukumnya sunnah, tapi sunnahnya itu adalah sunnah yang khusus, sunnah yang istimewa. Sampai-sampai Allah mengatakan dia menjadi asbab terangkatnya makom kita di hadapan manusia pada makom yang mulia, bisa mengangkat derajat kita. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam maka tahajudlah, karena dengan tahajud itu dapat mengangkatmu kepada maqam yang terpuji dan mulia. Sunnah, statusnya memang sunnah, Allah yang mengatakan sunnah. Tapi dulu sebelum datangnya perintah sholat wajib 5 waktu, sholat malam itulah yang wajib. Para nabi, para rasul wajib sholat. Sudah kita pernah bahas di sini. Surat Maryam ayat 30, 31 dan 32. Nabi Isa kecil itu pernah dia saksi di hadapan manusia, masih bayi, dia bicara. Yang dia bilang apa? Salah satunya, wa awsani bis sholati was zakat ma kuntu hayya. Nabi Isa bilang, padahal dia masih bayi, Allah jadikan aku nabi dan Allah jadikan aku ini penuh berkat di mana saja aku berada. Kemudian dia bilang, Allah berwasiat kepadaku agar aku selalu sholat, agar aku selalu berzakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Itu kata Nabi Isa. Jadi nabi-nabi terdahulu sholat dia, dan itu terkonfirmasi di dalam salah satu Alkitab yang mereka akui itu Bible itu, ada itu tertulis Nabi Isa itu ngajarin umatnya beribadah dengan 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama, agungkan Tuhanmu. Yang kedua, tundukkan kepalamu. Yang ketiga, bersujudlah engkau. Di mana yang didapat tuh? Gerakan itu kapan? Atau di mana nampak dong? Waktu lalu kemudian yang sekarang terjadi itu berbeda, itu urusan mereka. Tapi wahyu yang datang kepada kita,
Nabi Isa itu ngajari ibadah kepada Allah sholat. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan selama dia masih hidup dia akan sholat. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, maka pun usai nanti Ramadan ini, ambillah terus kemuliaan yang Allah tawarkan melalui sholat malam. Kalau Ramadan ini spesial lagi sholat tarawih, sholat tambah dengan sholat witir yang biasanya bisa kita lakukan bersama dengan tahajud, tapi di sini kita gantikan dengan sholat tarawih dengan witir. Ini upaya kita untuk mengurangi tidur kita di malam hari, dan insya Allah ngikut aja dengan program yang ada itu. Setidak-tidaknya kalau tadi malam beritanya Nabi itu di 10 terakhir menghidupkan 10 malam. Kalau kita tak mampu 10 malam, separuh malam. Tak mampu juga separuh malam, seperempat malam lah setidak-tidaknya. Maka sholat tarawih dan witir jangan pernah ditinggal. Itu amalan utama yang kedua. Lalu amalan yang ketiga adalah wabil ashahum yastaghfirun. Ini ayat yang ke-18. Di waktu-waktu sahur orang-orang bertakwa itu selalu sibuk dan dia menyibukkan diri dengan istighfar. Sudah kita bahas juga. Istighfarnya kalau bisa selain untuk kita juga untuk ayah dan emak kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih li walidayya. Itu istighfarnya dapat, bakti kepada kedua orang tuanya juga dapat. Kok dirubah-rubah Ustaz istighfarnya? Karena yang diajarkan kepada kita istighfarnya itu istighfar mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat dengan dalil harus ini bacaannya. Dan gitu asal dia istighfar, maka dia masuk kategori yang disebutkan dalam ayat itu. Bebas mau astagfirullah, 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 boleh. Astagfirullahaladzim, 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 boleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, boleh. Yang setelah sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Tapi ujungnya tambah li walidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku. Kemudian yang terakhir ayat Bunda sekalian, ayat yang ke-19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Hakikatnya orang bertakwa itu orang yang sadar bahwa pada sebagian hartanya ada hak yang harus dia keluarkan. Hak itu diminta atau tidak diminta. Siapa yang berhak? Ada fakir miskin, ada kemudian yatim, ada lagi siapa lagi? Semua yang kategorinya du'afa itu orang-orang yang termasuk lemah dalam kehidupan. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Kalau terkait dengan kewajiban kita, nafkah, semua yang wajib kita nafkahi. Anak, istri dan keluarga kita, ayah, mak kita, kalau sama kita hidupnya, kita yang nanggung hidupnya, wajib kita keluarkan hak. Siapa lagi? Termasuklah di dalamnya masjid-masjid. Nah, ini saya nggak lupa nih. Kemana-mana saya dakwah, saya pastikan terus ingatkan. Apa tuh? Bahwa masjid punya hak terhadap sebagian harta kita. Masjid benda mati. Kita yang makhluk hidup, kita yang punya penghasilan,
kita yang dititipi rezeki oleh Allah. Masjid ini nggak punya ketetapan rezekinya. Kitalah yang kemudian harus sadar di masjid ini kita sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan mohon maaf kan, saya sudah ingatkan kepada kita semuanya, kalau Bapak Ibu bacaan sholatnya belum lagi tepat, baca Quran, paham bacaannya juga tidak, gerakan sudah tidak tepat, gara-gara udah asam urat lah, yang sakit pinggang lah, yang macam-macam, gak bisa lagi tepat gerakannya, maka sholatlah dengan berjamaah bersama imam. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu kita tetapkan untuk kita ikuti. Maka bacaannya imam adalah bacaannya makmum, gerakannya imam adalah gerakannya makmum. Pahamnya imam terhadap bacaan-bacaan itu yang kemudian dia dapat pahalanya imam karena sempurna sholatnya adalah pahalanya makmum. Dosanya imam dosa surat, apa pula dosa sama kita? Enggak dosa sama kita. Allah tegaskan itu dalam Al-Quran, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Beban dosa orang lain ia tidak akan bebankan kepada orang lain. Enggak akan kita pikul itu. Dosa inyo surah yang awak dapat pahalanya, kebaikannya. Jadi Bapak Ibu jangan memilih untuk tetap sholat sendiri-sendiri, apalagi yang bacaan-bacaannya masih kurang. Tetaplah senantiasa istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.